Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini. Kita berikan tema merangkul penderitaan, gitu ya. Merangkul penderitaan, tema kita sepanjang bulan ini. Minggu lalu kita sudah lihat mengenai judul ini, Purposeful Sufferings, atau penderitaan tujuan di balik sebuah penderitaan. Minggu lalu kita melihat bagian pertama dari kisah Yusuf, saudara. Nah, minggu ini kita masih akan melihat bagian yang kedua dari bagaimana kita memahami tujuan-tujuan ilahi di balik penderitaan. Ada amin, saudara ya. Nah, kita lihat, kita mulai dengan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Kejadian, masih di ayat yang sama, tapi nanti kita akan bolak-balik. Saya akan ajak saudara mengingat kisah-kisah tentang kehidupan Yusuf ya. Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai ayat 21. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau kita biasa baca ayat ini, saya ulang minggu lalu, kita paling senang baca apa? Tuhan memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita suka baca ini ya, saudara ya. Tapi tidak banyak kita suka lihat kalimat ini muncul berdasarkan belasan tahun pengalaman penderitaan Yusuf, gitu ya. Memang manusia gitu, pengennya hasil, prosesnya kalau boleh tolak gitu, saudara ya. Tapi saudara lihat, apa yang Yusuf katakan ini adalah sebuah konklusi, adalah sebuah kesimpulan dari pengalaman penderitaan yang dia alami belasan tahun, saudara ya. Jadi dia mampu ngomong ini ketika apa? Di tengah pengalaman belasan tahun penderitaan. Tentu ada emosi, ada gejolak di sana. Tetapi kemudian Yusuf sampai pada satu kesimpulan. Bahwa kemudian apa? Memang yang orang lain anggap itu hal yang jahat. Tetapi ternyata Tuhan reka-rekakan itu. Mengaturnya katanya untuk kebaikan, saudara. Pada saat ayat ini ditulis, Yusuf sudah menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Tetapi siapa yang bisa melihat, siapa yang kemudian bisa memahami hati Yusuf ketika sebelum dia menjadi perdana menteri? Kalau kita kan lihat orang, hebat, wah ada pangkatnya, keren, udah capai ini, capai itu gitu ya, saudara ya. Tapi banyak dari kita tidak mau menengok kisah di baliknya, saudara ya. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan melihat beberapa hal bagaimana tujuan-tujuan ilahi, bagaimana ada tangan-tangan Tuhan di balik penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami. Ya, sekali lagi saya definisikan penderitaan dalam hidup saudara, barangkali itu masalah kesehatan saudara, masalah sakit penyakit yang saudara alami. Entah penyebabnya karena saudara atau memang tidak tahu penyebabnya karena apa. Atau kemudian masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ada dari saudara mungkin keadaan ekonominya hari ini tidak sebaik yang dulu. Padahal saudara setianya sama, rajin ibadahnya sama. Atau mungkin hari ini keadaan ekonomi saudara menurun karena kesetiaan saudara kepada Tuhan juga ikut menurun. Barangkali, dan kemudian Tuhan izinkan penderitaan. Atau mungkin ada konflik-konflik dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, atau saudara bersaudara, terjadi konflik yang mungkin terjadi bukan karena salahnya saudara, gitu saudara. Atau mungkin ada sekelumit hal-hal lainnya yang mungkin membebani pikiran saudara, membebani hati saudara, yang kemudian membuat saudara bersusah hati demikian rupa ya. Nah, kita lihat yang pertama mengenai tujuan-tujuan Allah di balik penderitaan. Saya tulis yang pertama, kita lihat dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa ada penderitaan dan ada kemampuan Allah
untuk mengatur apa yang kita pikir itu penderitaan menjadi kebaikan. Ada amin, saudara ya. Nah, kita lihat di sini, mungkin kalau kita merenung ya, saudara ya, kalau kita merenung, lah Tuhan itu kan berkuasa. Amin, betul saudara. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Dia tidak mencegah penderitaan terjadi dalam kehidupan seseorang? Betul tidak? Ya, kalau Yusuf itu anak baik, anak dengar-dengaran, kenapa Tuhan harus jadikan dia Perdana Menteri Mesir harus melalui penderitaan sih? Kenapa Tuhan tidak sulap dia langsung duduk ada di sana gitu ya? Atau minimal tunggu belasan tahun, tetapi kemudian dia nggak usah alami penderitaan. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di sekeliling saudara. Kok bisa ya orang baik alamin penderitaan? Betul tidak? Kok bisa ya kemudian ada orang-orang yang kita anggap, kita contohi, kita teladani, tapi kok bisa ya mereka alami penderitaan? Wah, kalau orang jahat kita nggak perlu tanya lagi kenapa dia ngalamin penderitaan? Ya karena memang dasarnya jahat. Itu udah kualat itu mah gitu ya saudara ya. Tapi pertanyaannya, kalau itu terjadi kepada orang-orang baik, gimana saudara? Ya. Itu sesuatu yang menjadi misteri, saudara. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita sedang hidup di dalam dunia yang rusak, saudara. Kita sedang hidup dalam dunia yang rusak. Dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia bahkan dunia di sekitarnya menjadi rusak. Apa tandanya? Dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal makan, tinggal nikmati fasilitas di Taman Eden. Betul saudara? Tinggal nikmati. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Tuhan nyatakan bahwa apa? Adam, engkau akan bersusah payah mencari makan, mencari pekerjaan, melakukan ini dan itu. Dan kemudian Tuhan katakan kepada Hawa, Hawa, engkau akan bersusah payah untuk melahirkan dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saya dan saudara, oleh karena hadirnya dosa, kita hidup dalam dunia yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Itu sebabnya ada sakit penyakit, ada ketidakadilan, ada penderitaan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam Kejadian 6 ayat 5 juga disampaikan oleh Tuhan bahwa apa? Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Jadi manusia tanpa perlu diajar untuk sakiti hati orang itu udah otomatis bisa. Gitu saudara. Anak kecil, saya ulang-ulang, anak kecil yang mungkin dia cuma sekali dua kali lihat papa mamanya marah. Setelah dia udah bisa ngomong, kosakatanya banyak, udah bisa marah gitu saudara. Bahkan udah bisa mukul gitu saudara. Karena apa? Ada DNA dosa. Ada kemudian tabiat dosa yang ada di dalam hati pikiran seseorang. Itu sebabnya tidak heran penderitaan juga kemudian dapat terjadi, dapat disebabkan orang lain kepada kita. Karena apa? Orang lain, setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan, kalau Yusuf kan jenis penderitaannya karena disebabkan oleh saudaranya gitu ya. Walaupun ada komentar Alkitab bilang karena Yusuf sombong sih, belum apa-apa udah cerita mimpinya gitu ya. Kita nggak tahu, nanti kita tanya di sorga gitu ya, Yusuf lu berdosa apa enggak gitu kan ya, karena kan kalau kita baca Alkitab kan bimbang gitu saudara ya. Saya baca komentar ini bilang oh itu enggak apa-apa, baca komentar lain bilang wah itu karena Yusuf sombong. Ya udahlah, pusing mau nilai hidup orang udah enggak ada di bumi, nanti kita tanya kalau udah di sorga gitu saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yusuf disebabkan karena orang lain, karena saudara-saudaranya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa apa? Kita hidup dalam dunia yang rusak. Saya dan saudara, sebaik apapun kita menjaga diri, pasti ada orang lain yang dapat menyebabkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kita aja udah manis-manis, tetangga masih nyinyir. Apalagi saudara ada sedikit gak beresnya, wah tetangga udah konser pasti gitu saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Bahkan apa? Mungkin ada salah yang kita sembunyikan hanya dalam rumah, tetapi orang bilang dinding itu
bertelinga. Kita pikir cuma cerita dalam rumah, ternyata se-RT, sekompleks, seklaster udah pada nyinyirin gitu saudara. Karena apa? Memang gosip itu nikmat. Nyinyir orang nikmat. Karena apa mereka sanggup melakukan itu? Karena udah ada tabiat dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, kita nggak bisa menghindari penderitaan. Udah siklusnya, udah alamnya kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Kalau mau ndak ada derita, nanti di sorga kekal. Langit dan bumi yang baru. Udah ndak ada penderitaan di sana. Udah nggak ada orang yang nyinyir saudara. Udah nggak ada orang yang sakiti hati saudara begitu rupa. Tapi saudara harus ingat, selama saudara hidup dalam dunia, penderitaan pasti ada Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita lihat untuk menegaskan hal ini, Yesus juga ngomong gini, mirip-mirip katanya dalam Matius 6 ayat 34. Coba lihat selanjutnya, Matius 6 ayat 34, Yesus bilang gini katanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Enak ya, Yesus bilang janganlah kamu khawatir. Tapi kalau coba baca setelahnya, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saya dramatisir, setiap penderitaan kita punya porsi setiap harinya. Betul gak saudara? Saya ingat dulu waktu masih bujang, wah enak kali ya kalau udah menikah ya, gak ada masalah, ada yang support, ada yang dukung. Wah pas menikah kok sepi ya, cuman berdua ya gitu ya saudara ya. Pikir kalau ada baby, wah enak lah dunia kita. Wah seneng gitu saudara. Pas ada baby, wah kayaknya ada baby cowok. Wah kayaknya enak ya kok ada baby cewek ya gitu ya saudara. Wah beda lagi penderitaannya gitu. Bahkan saya udah mikir jalan-jalan motor lihat orang tua boncengan, orang tua suami istri udah tua gitu saudara. Saya ngomong, yang kalau anak-anak, kalau Excel atau adiknya udah gede gitu ya, kita tinggal duet maut lagi gitu saudara ya. Kita pikirkan setiap hari kita bikin gimana supaya kita nggak menderita. Tapi musim-musim berganti dalam kehidupan kita, penderitaan selalu ada. Bahkan Yesus bilang, penderitaan, kesusahan ada porsinya tiap hari. Jadi kalau saudara bangun pagi hari ini, udah ndak usah menghindar makan porsi saudara, penderitaan saudara. Tapi Yesus berjanji, Yesus menyertai. Amin saudara. Saya pengen ngajar saudara bahwa apa? Ikut Yesus itu enak, senang. Senangnya di mana? Karena ada penderitaan, tapi Yesus berjanji bahwa dia akan menolong. Ada amin saudara ya. Saya tidak mau jadi pendeta yang jual. Ikut Yesus pasti berhasil. Ikut Yesus pasti gajimu 2 digit. Ikut Yesus pasti rumahmu 3 tingkat. Ikut Yesus pasti anakmu sekolah di sekolah yang baik. Ikut Yesus bla 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 bla. Enggak, saya tidak mau jualan begitu. Saya mau jualan bahwa apa? Kalau ikut Yesus pasti menderita, tapi juga ada kepastian bahwa saudara ditolong. Amin, saudara ya. Bahkan Salomo, ini orang berhikmat di muka bumi. Salomo bilang begini dalam Pengkhotbah 2 ayat 23 dikatakan, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh apa saudara? Kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Salomo lagi memberikan kesaksian terhadap dirinya. Dengan apa yang dia capai, dengan apa yang dia kerjakan. Dia bilang katanya bahwa apa? Semua yang dia usahakan dalam hidupnya ternyata ujung-ujungnya penuh kesedihan. Pekerjaan-pekerjaan yang orang lihat, orang kagumi terhadap Salomo, ternyata itu cuma pekerjaan yang bikin susah hati katanya ya. Nah saudara lihat di sini. Tetapi saudara bersyukur bahwa di balik kesusahan, di balik penderitaan itu terdapat hal baik, terdapat hal rohani, terdapat hal yang luar biasa bahwa apa? Ada agenda sorga melalui penderitaan saudara. Apa agendanya? Mengubah penderitaan itu, mengerahkan penderitaan itu menjadi hal baik. Ada amin saudara. Seperti yang Yusuf saksikan bahwa apa? Ada agenda sorgawi di balik penderitaan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya tidak bisa kasih tahu
berapa lama penderitaan yang saudara alami. Saya tidak bisa ukur sesakit apa, bahkan sekecewa apa penderitaan, rasa sakit saudara dalam penderitaan saudara. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, ada agenda sorgawi di balik penderitaan yang sedang saudara alami. Ada amin saudara? Apa agendanya? Salah satunya mengubahnya menjadi kebaikan untuk saudara. Roma 8 ayat 28. Senang kan kita baca ini saudara ya. Nah, Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pernah nggak dalam penderitaan kita pikir, Tuhan udah doa, udah setia, doa, setia, 1 tahun kok nggak ada perubahan ya, 2 tahun, wah tambah buruk ya Tuhan gitu ya. Kita sering kali berpikir di tengah penderitaan ini Tuhan kerja nggak sih? Berapa banyak kita pernah berpikir seperti itu? Tuhan, kok keadaannya makin buruk ya? Kok aku makin susah ya? Kok makin tidak nyaman? Pernahkah kita berpikir, Tuhan, Engkau bekerja enggak sih di balik ini semua ya Tuhan? Gitu ya saudara ya. Tapi saudara lihat, satu tulis begini. Di balik anggapan kita, selanjutnya, di balik anggapan kita bahwa sorga diam atas penderitaan umatnya, ternyata di balik itu semua ada tangan yang tidak terlihat yang sedang mengaturnya, yang sedang membuatnya menjadi kebaikan untuk saya dan saudara. Ada amin. Mungkin hari ini dalam doa saudara untuk penderitaan saudara keadaan tidak berubah, tapi di alam rohani, di sorga, Tuhan sedang mengerjakan semuanya untuk kebaikan saudara. Ada amin. Pak, hari ini aku bergumul untuk pekerjaanku, anak-anakku tambah besar, pengeluarannya tambah banyak Pak, tapi kok Tuhan tidak kerjakan ya? Kok Tuhan diam-diam saja ya? Percaya, apa yang kita anggap mungkin tidak berubah, tidak ada menuju titik cerah, tapi percaya di dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan sedang mengaturnya untuk kebaikan saudara. Ada amin. Pak, aku berdoa untuk hubungan keluarga, kok tidak ada hal-hal baik aku lihat. Aku seperti Elia Pak, aku mengimani awan sebesar tapak tangan. Jangankan awan, titik awan aja Pak, aku ndak lihat Pak untuk pergumulanku hari ini. Tuhan kerja ndak sih? Imani, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara. Ada amin. Saudara lihat dikatakan segala sesuatu. Berarti gini, untuk hal yang buruk sekalipun, untuk hal-hal yang kita anggap di luar batas kemampuan kita, Tuhan mampu bekerja, mengaturnya, mengarahkannya untuk kebaikan kita. Ada amin saudara? Saya tulis seperti ini. Hanya karena tidak kelihatan dan tidak terasa, bukan berarti Allah berhenti atau tidak bekerja melalui penderitaan kita. Kalau kita kan ini manusia yang apa-apa tuh kudu dilihat, kudu dirasa gitu saudara ya. Tetapi berbeda dengan alam rohani. Dunia rohani harus saudara capai, saudara sentuh dengan iman saudara. Hari ini sekalipun keadaan belum berubah atau mungkin keadaan bahkan menjadi bertambah buruk, saudara imani bahwa Tuhan sedang bekerja mengaturnya untuk kebaikan saudara. Ada amin. Nah, bahkan in fact faktanya kebaikan saudara itu tidak selalu persis seperti apa yang saudara mau. Kalau kita kan baca, wah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita pikirkan, wah kebaikanku ya Tuhan ya. Kita pikir apa yang kita mau. Nggak ya saudara, nggak selalu seperti apa yang kita mau. Yang Tuhan anggap baik menurut pandangannya. Bahkan apalagi ketika doa saudara tidak dijawab, tapi Tuhan balas, Tuhan ganti dengan jawaban lain. Maka percayalah itu adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Ada amin saudara ya. Jadi
Saya tidak ngajar saudara, oh Pak Kornel ngajar untuk kebaikanku. Berarti apa yang kupikirin, semuanya yang senang-senang, yang sedap-sedap, wah ya itu yang bakal terjadi. Enggak saudara, saya bukan Tuhan, saya nggak bisa memahami Tuhan seutuhnya. Kalau Tuhan jawab sesuatu bahkan berbeda 180 derajat dari apa yang saudara doakan, percaya Tuhan sudah atur untuk kebaikan ya. Nah saudara, kita bisa lihat ini pula yang dialami Yusuf. Minggu lalu saya bilang kalau Yusuf cuma mau lihat penderitaannya, tidak mungkin Yusuf ngomong seperti ini. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tidak saudara. Tetapi saudara lihat di sini, Yusuf mengimani. Saudara ya, dalam proses kehidupan yang dia alami, dalam beragam penderitaan yang dia alami, saudara, tidak mudah. Tapi Yusuf dia mengimani apa yang Tuhan berikan melalui mimpi dalam Kejadian pasal 37, saudara ya. Saya tulis seperti ini, ada gak ya? Oke. Kebaikan Allah di tengah kesusahan dan penderitaan hanya dapat kita lihat melalui kacamata iman. Kalau saudara tengok pakai matamu sendiri, adanya sakit hati, adanya kecewa, adanya menderita. Tapi kalau saudara pandang, lihat itu dari kacamata iman, maksudnya sesuai dengan firman Tuhan, saudara tidak bakalan kecewa. Mungkin awal-awalnya pasti tidak langsung simsalabim buk gitu saudara ya, tapi berproses. Wah, lagi merenung, duduk sendirian, ingat masalahnya, aduh tambah sedih. Tapi saudara ingat, oh firman Tuhan ngomong gini, hati saudara kembali dibangkitkan. Ya gitu saudara ya. Nanti saudara lihat di rumah, contohnya itu kisah Daniel saudara ya. Ketika Daniel ada di gua singa, karena apa? Iri hati dari rekan-rekan sejawat gitu saudara ya. Hasilnya dia masuk ke gua singa. Bahkan dikatakan Daniel karena dia suka berdoanya ini dijadikan senjata untuk dia masuk ke gua singa. Tetapi saudara lihat, kalau Daniel hanya lihat gua singanya, tapi dia tidak lihat dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolongnya, pasti Daniel udah kecewa. Masuk gua singa, udah singa makan aku, terkam aku, mati aja lah gitu saudara. Tetapi apa? Karena Daniel memandang dengan iman, hasilnya Daniel tidak dimakan singa. Kalau dalam tayangan Kids kemarin, Daniel jadi sahabatnya singa gitu saudara ya. Dan bahkan apa? Melalui kisah itu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin saudara ya. Itu yang pertama saudara lihat. Yang kedua, kita melihat pada bagian ini, kita melihat tentang sikap hati yang tepat dalam penderitaan. Ya, sikap hati yang tepat dalam penderitaan. Saudara ya, kalau kita merenung dari apa yang Yusuf alami, saya percaya ketika dia duduk sebagai Perdana Menteri di Mesir, ketika dia bisa mengampuni rekan-rekannya, itu ada sikap hati yang dia lakukan. Dan saya percaya bahwa dalam Alkitab itu nggak simsalabim langsung jadi, tapi itu berproses gitu saudara ya. Itu mengalami waktu yang nggak singkat gitu saudara ya. Dari apa yang Yusuf alami, bahkan dari apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kita bisa melihat ada beberapa sikap hati yang Yusuf bangun, yang Yusuf kemudian dia ambil keputusan untuk bersikap seperti itu. Kita lihat yang pertama, sikap hati yang tepat dalam penderitaan, bahwa apa? Yusuf itu mau mengampuni. Katakan mengampuni. Mengampuni ya. Nanti saudara lihat dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 19, ketika bapaknya Yusuf yaitu Yakub gitu saudara meninggal, wah semua saudara-saudaranya Yusuf sudah ketar-ketir. Wah, pelindung kami, bapak kami mati, udah habis ini, disambit ini sama Yusuf gitu saudara, pikiran mereka. Tapi ketika mereka datang sama Yusuf, apa dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 19, Yusuf bertindak berkebalikan dari apa yang mereka pikir gitu saudara ya. Bahkan boleh enggak bilang Yusuf mengampuni, tapi dari ucapan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kita bisa lihat di sini bahwa apa?
sikap mengampuni ini saya percaya ini tidak terjadi hanya ketika dia sudah ada duduk di tahta sebagai perdana menteri di Mesir. Tapi sikap mengampuni ini tentu Yusuf sudah bangun dari awal ketika dia pertama kali kemudian dilempar, dihianati oleh saudara-saudaranya. Betul tidak, saudara? Karena bagi saya tidak mungkin Yusuf tahu dia udah keren, udah ini, dan kemudian dia bisa katakan seperti itu, dia mengampuni saudara-saudaranya. Pasti sikap ini sudah dilakukan jauh bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan ketika pertama kali saudara-saudaranya dengki sama dia. Ya, itu kan awal-awal kisahnya. Ketika saudara-saudaranya udah dengki sama dia, ketika saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, dia mengampuni saudara-saudaranya, atau bahkan mungkin nanti ya kita tanya di sorga ya gitu, saudara ya, persisnya kayak apa. Tetapi saya meyakini bahwa Alkitab itu tidak kemudian dicatat, dia langsung memiliki sikap itu, langsung simsalabim, langsung punya. Enggak. Tapi itu berproses setiap waktu. Betul enggak, saudara ya? Kalau bapak-bapak, kita semua berdua ya Pak ya. Bapak-bapak, istri lagi kesel, kira-kira pagi-pagi kesel, terus 1 jam kemudian baru berangkat kantor, istri langsung telepon, Pak maaf ya. Enggak mungkin kan? Mikir dulu, lagi beres-beres di rumah kah, atau lagi kesel di kantor, si papa gini. Nanti pulang di rumah baru gitu kan, mikir kan, proses kan, bahkan pas kasih makan pun piringnya mungkin agak dibanting dikit gitu kan, karena masih kesel gitu kan. Tapi berproses gitu, saudara ya. Atau ada anak bikin kesel kan gitu ya, udah pulang udah kusuk gitu kan, tapi bikin jengkel nih pagi gitu kan, pasti kan proses. Sepanjang hari itu kan pasti ada setan gitu warna merah, udah didiamin aja itu. Yang sebelah jangan, dia suamimu, dia anakmu, kasihan. Kan berproses gitu, saudara. Saya percaya sama juga kayak Yusuf. Nggak simsalabim saudaranya datang terus aku mengampuni, nggak mungkin. Itu pasti ada gejolak hati, ada gejolak emosi sekian waktu, apalagi jauh sebelum kemudian Yakub meninggal. Yusuf sudah ketemu sama saudara-saudaranya ketika saudaranya beli gandum di Mesir gitu, saudara. Pasti udah lihat muka saudara-saudaranya. Hatinya itu udah gitu, saudara ya. Bahkan dikatakan pada Kejadian berapa ya, saya lupa, nanti saudara buka di rumah, pertama kali mereka ketemu sama Yusuf sebagai perdana menteri, Yusuf enggak tahan hati. Sampai dia lari ke belakang, dia nangis dulu katanya. Ya, saya belajar nangisnya itu bukan nangis karena dendam gitu, saudara. Tapi dia bingung untuk bersikap seperti apa gitu, saudara ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa salah satu sikap yang Yusuf bangun kemudian untuk dia dapat memahami bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah penderitaan adalah dengan mengampuni. Entah mengampuni diri sendiri, mengampuni keadaan, mengampuni orang lain. Saudara, sebenarnya penderitaan itu yang bikin berat karena apa? Kalau misalkan disebabkan orang lain, karena apa? Kita susah untuk mengampuni kesalahan orang, itu paling susah. Penderitaannya sih ya udahlah, tinggal makan tidur, ya udah selesai gitu kan. Tetapi masalah sikap hati, masalah hati ini itu yang paling berat, saudara. Tetapi saudara lihat, saat kita belajar mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, atau mungkin karena saudara mengalami penderitaan karena salah saudara sendiri. Tapi ketika saudara belajar memberikan hati, mau mengampuni, perlahan-lahan mata hati pikiran saudara dapat melihat Tuhan di balik penderitaan itu. Ya saudara ya, tapi kalau saudara keraskan hati di tengah penderitaan itu, ya susah. Tuhan juga datang khotbah di depan saudara, kalau keraskan hati kagak bisa. Mau ditumpang kaki juga sama pendeta gak bisa, saudara. Karena apa? Mengeraskan hati. Tapi kalau saudara belajar mengampuni, belajar melepaskan. Pak, ngomongnya gampang Pak, prosesnya susah. Tentu saya tahu prosesnya susah. Tetapi kalau saudara
tiap hari menggemburkan hati saudara. Yuk ampuni, yuk mengampuni. Mengampuni keadaan, mengampuni orang lain. Saya percaya perlahan-lahan mata rohani saudara akan dibukakan untuk lihat. Wah, ternyata Tuhan izinkan aku ngalamin ini karena orang lain. Aku ngalamin ini karena salahku sendiri. Karena Tuhan mau bentuk aku ternyata. Ada amin saudara ya. Nah saudara bisa lihat, saya tulis bahwa membalas kejahatan adalah ciri-ciri manusia daging, gitu saudara ya. Wah, orang bikin apa, wah aku mau balas, malu-maluin di Facebook, di tag, di mention namanya, biar satu orang tahu. Biasa kan gitu ya, kalau arisan ada orang nggak mau bayar, hilang orangnya, nama NN tolong di follow up, nanti kawan-kawannya up gitu saudara ya, sampai lapor. Bahkan kalau di kampung saya, kalau di Manado ada anggota DPR yang bisa di-mention namanya. Jadi kalau ada masalah hukum, wah nanti anggota DPR ini dia langsung kerahkan timnya gitu saudara ya. Wah boleh juga gitu ya. Saya pikir wah keren juga gitu ya, gitu saudara ya. Kalau nggak ini. Tapi itu membalas kejahatan adalah ciri-ciri manusia daging. Tapi mengampuni adalah ciri-ciri manusia rohani. Hari ini kalau kita masih berproses untuk mengampuni, saya nggak bilang saudara manusia daging, tapi saudara masih berproses. Ada amin ya saudara ya, puji Tuhan. Sikap yang kedua, apa yang Yusuf lakukan di tengah penderitaan? Yang kedua, Yusuf menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan. Wah ya saudara, ketika saudara-saudaranya ngomong ke dia, saudara-saudaranya mau jadi budak dan lain sebagainya gitu ya, menawarkan solusi-solusi supaya mereka tidak diapa-apain sama Yusuf, karena Yusuf adalah pembesar di Mesir waktu itu. Terus Yusuf ngomong seperti ini, sebab aku inikah pengganti Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Yusuf tidak coba menempatkan dirinya sebagai Tuhan, walaupun dia punya kuasa atas tanah Mesir, saudara ya. Orang kan biasa kalau punya kuasa biasanya semena-mena, mau berlaku seperti itu. Tuhan mengendalikan kontrol orang lain. Tetapi Yusuf berbeda. Dan saya percaya sekali lagi, sikap seperti ini tidak dibangun Yusuf dalam sekejap. Itu berproses saudara. Ketika Yusuf alami dia dibuang di sumur, Yusuf belajar serahkan ini sama Tuhan, gitu saudara. Kemudian apa? Ketika dia jadi budak di Mesir, wah ya udahlah serahkan ini sama Tuhan. Makanya waktu dia ada di rumah Potifar jadi budak, ada ayat bilang begini, Yusuf demikian disertai oleh Tuhan. Kenapa disertai oleh Tuhan? Karena apa? Dia belajar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Dia belajar menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk penderitaannya, kepada Tuhan. Bahkan apa? Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian apa? Dia kemudian di sini kita bisa melihat dia pun belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan apa lagi? Ketika kawan-kawannya juru makan, juru minum, dah ingat kebaikan Yusuf, saudara, di penjara. Kemudian apa? Yusuf juga belajar menyerahkan itu semua di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melihat kan dalam kehidupan Yusuf yang bikin dia menderita karena apa? Orang fitnah dia. Orang berlaku nggak adil. Kalau Yusuf dia punya kuasa, dia kemudian benar-benar dikuasai oleh dirinya sendiri emosinya, wah dia akan hajar orang-orang itu gitu saudara ya. Kalau kayak di film-film kan, wah dibacok lah, di apa macam-macam gitu saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, Yusuf belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saudara, kalau pergumulanmu, penderitaanmu, kesusahanmu, saudara pegang sendiri. Saudara simpan erat-erat. Saudara tangisi sendiri. Saudara kemudian, wah pokoknya simpan untuk diri saudara sendiri gitu saudara. Ya, yang pusing siapa? Kita
Kita sendiri. Kalau kita terima penderitaan kita, kita pakai dengan kekuatan kita sendiri, kita mikir jalan keluarnya dan sebagainya. Yang ada tambah dongkol hatinya, tambah melunjak lah, tambah macam-macam hatinya, saudara. Tapi kalau saudara belajar menyerahkan kepada Tuhan, berarti apa? Saudara belajar untuk kemudian untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui penderitaan yang sedang saudara alami. Ada amin, saudara? Ada amin. Kalau seringkali kita menderita, itu sistem pertahanan manusia ya. Kalau ngalamin hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal penderitaan, kita seringkali evaluasi diri. Kenapa ya ini terjadi? Kenapa ya? Karena si ini sih, karena si A, karena si B, karena mama sih, karena papa sih, karena anak sih, gitu ya. Karena mertua sih, gitu kan. Macam-macam kan kita mikir, saudara. Tapi kalau kita belajar kemudian ketika alami penderitaan, terus kita kasih sama Tuhan. Tuhan, ini penderitaanku. Aku tidak tahu gimana cara mengelola hatiku. Aku tidak tahu gimana cara bersikap melalui penderitaan ini. Kalau saudara belajar menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja menggantikan saudara. Ada amin, saudara. Tapi kalau saudara simpan sendiri, ya susah. Tidak akan ada hal-hal yang baik yang terjadi. Itu saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya sikap hati yang Yusuf lakukan di dalam penderitaan. Yusuf tetap beriman kepada Allah. Wow, luar biasa saudara ya. Yusuf tetap beriman kepada Allah. Sekali lagi saya mau bilang, iman Yusuf kepada Allah gak hanya terjadi dari ini. Wah, kita lihat kan ayat 20 iman Yusuf ya. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu udah hasilnya. Hasil dari iman Yusuf. Tapi iman Yusuf justru terbentuk, iman Yusuf justru teruji jauh sebelumnya. Di dalam fase-fase penderitaan itu. Justru ketika dibuang ke sumur gitu saudara. Ditaruh di sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf bilang, pasti bergejolak dalam hati. Tuhan gimana sama visi itu? Gitu saudara ya, bertanya-tanya kan pasti mengkhawatirkan dan sebagainya. Wah, udah ada di Mesir. Wah, jadi kebanggaannya si Potifar. Yusuf pikir, wah ini kayaknya udah mulai ke sana. Tahu-tahu difitnah masuk penjara. Kira-kira masih bisa beriman gak saudara? Wah, enggak bisa. Wah, udah naik turun lagi. Kayaknya enggak bisa gitu saudara. Tetapi saudara lihat, dari fase-fase ini iman Yusuf ditambah-tambahkan. Iman Yusuf diuji. Iman Yusuf dibentuk. Selalu ada pilihan di tengah penderitaan. Saudara mau selesaikan dengan cara saudara, atau saudara seperti tadi menyerahkan kepada Tuhan dan beriman Tuhan yang akan bekerja melalui itu semua. Nah saudara, 3 sikap ini: mengampuni, menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan, dan terus beriman kepada Allah. Ini adalah 3 sikap yang kita belajar dari Yusuf. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah penderitaan. Menangis silahkan, menggerutu sejenak silahkan, kecewa sejenak silahkan, tapi segera atur sikap saudara. Menangis, menyalahkan orang lain tidak membuat penderitaan saudara tambah cepat selesainya. Tapi ketika saudara belajar bersikap seperti Yusuf, maka saudara percaya bahwa ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Ada amin. Terakhir saudara ya, supaya saya tidak ada utang saudara bulan ini, supaya selesai semua ya saudara ya. Karena untuk tema bulanan saya udah mikir dari awal bulan gitu ya, ini mau diwatbain apa gitu ya, supaya saudara tidak bosen kok contohnya itu mulu gitu saudara ya. Nah saudara lihat yang ketiga, ini kualitas diri yang terbentuk melalui penderitaan ya. Saudara lihat, saya cepat di bagian ini. Kualitas diri Yusuf terbentuk bukan pada saat dia sudah duduk sebagai Perdana Menteri. Setuju ya saudara ya? Tapi kualitas itu selalu terbentuk jauh sebelum keberhasilan saudara ya. Kita lihat bahwa Yusuf mulai menderita di usia belasan tahun gitu saudara ya. Kita pikir kalau Yusuf di belasan tahun dia udah alami ini dan itu saudara. Kita coba berpikir, saya coba merenungkan.
Gimana kalau kira-kira Yusuf nggak diproses belasan tahun? Misalkan setelah dia mimpi yang Tuhan kasih itu terus toto denjeng ajaib langsung jadi. Wah, pasti Yusuf jadi sombong. Betul nggak, saudara? Pasti. Tapi Tuhan bentuk Yusuf sekian waktu sampai di usianya yang matang, di usia dalam waktu Tuhan, kemudian dia jadi seorang pemimpin di Mesir. Tapi kita bisa lihat di sini ada kualitas-kualitas yang terbentuk. Ya, saudara lihat yang pertama. Kualitas diri Yusuf terbentuk dilihat dari bagaimana ia mengelola hidup bangsa yang besar waktu itu ya. Saudara ingat, kenapa Yusuf jadi Perdana Menteri? Karena pada waktu itu ketika dia berada di penjara, saya lupa ya, juru makan atau juru minum, pokoknya yang berkhianat antara dua itu, saudara ya. Tetapi salah satunya ingat kepada Yusuf gitu, saudara ya. Salah satunya ingat kepada Yusuf. Dan bertepatan waktu itu si Firaun, Raja Mesir, dia punya mimpi. Salah satu dari juru makan, juru minum ini, saya lupa, nanti saudara baca di rumah ya. Dia ingat, wah Yusuf bisa artikan mimpi. Wah, itu kemudian yang jadi panggung untuk kemudian Yusuf dipercaya jadi seorang Perdana Menteri. Tapi kualitasnya terbentuk semenjak apa, saudara? Dia ada sebelum di tahta di Mesir, saudara. Dia belajar mengelola ketika ada di rumah Potifar. Gimana bisa seorang budak jadi orang kepercayaannya Potifar gitu, saudara. Tidak mungkin, karena sistem pada waktu itu ya budak. Tidak ada yang bisa meningkat dari kehidupan seorang budak. Tapi karena apa? Yusuf disertai Tuhan, anak ini baik, anak ini rajin, dia kerjakan, dia dapat pengetahuan dari apa yang dia kerjakan, Tuhan memberkati dia. Itu sebabnya dia punya pengalaman untuk dapat mengelola sesuatu. Ada salah seorang tafsir Alkitab, dia bilang Yusuf ini punya kemampuan manajemen yang baik. Itu sebabnya ketika Mesir dilanda kelaparan begitu rupa, bayangkan 7 tahun dilanda kelaparan. Saudara ingat, Mesir waktu itu kurang lebih kayak Amerika hari ini, adalah bangsa adidaya, bangsa yang berkuasa. Pasti semua orang akan menuju ke Mesir, cari kehidupan di Mesir gitu, saudara. Tetapi saudara lihat, selama 7 tahun di Mesir tidak ada kelaparan. Walaupun musim kelaparan, masyarakatnya tidak kelaparan. Karena apa? Ada seorang Yusuf yang mengaturnya. Dan saudara pikir itu langsung kemudian kemampuan itu datang? Tidak. Tapi itu melalui proses. Dan prosesnya proses penderitaan. Kemudian selanjutnya, kualitas hati. Wah, kualitas hati Yusuf dilihat dari bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau orang udah mengalami banyak penderitaan, lebih mudah untuk mengampuni. Betul tidak, saudara? Betul, pasti. Dan saudara, kita lihat bahwa kualitas ini tidak terbentuk sekali lagi, tidak terbentuk sekejap mata. Tapi kualitas ini terbentuk sekian tahun dalam penderitaan. Wah, kualitas hati. Bahkan apa? Kualitas iman. Wah, kualitas iman Yusuf kita lihat ketika Yusuf sebelum mati, dia beriman bahwa 400 tahun setelah dia, nanti bangsanya kemudian akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara lihat, ingatkan tadi poin yang kedua, sikap hati, sikap iman yang Yusuf bangun itu membentuk kualitas iman daripada Yusuf. Makanya saudara lihat, 400 tahun kemudian ketika Musa kemudian membawa orang Israel keluar, mereka bawa tulang-tulangnya Yusuf sebagai sebuah memori iman. Bahwa leluhur mereka 400 tahun sebelumnya sudah menubuatkan, beriman bahwa mereka akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi saudara lihat, di tengah-tengah penderitaan, kualitas diri terbentuk. Betul, saudara? Kualitas hati terbentuk. Apalagi? Kualitas iman terbentuk. Saya mau katakan mungkin skenario paling terburuk terjadi dalam kehidupan saudara. Penderitaanmu tidak selesai sampai saudara menutup mata. Tapi saudara jangan lupa,
Ketika saudara terus mengandalkan Tuhan, ada kualitas diri terbentuk, kualitas hati terbentuk, kualitas iman terbentuk. Sekalipun saudara mati, tetapi kemudian apa? Kualitas-kualitas ini akan terekam di antara generasi saudara. Kualitas ini akan diingat oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Memori-memori ini yang orang-orang akan ingat dari kehidupan saudara. Memori-memori ini yang anak-anakmu akan ingat. Iya, papa mamaku dulu bergumul susah. Sampai mereka meninggal, mungkin mereka tidak nikmati apa yang mereka gumulkan. Tapi saudara tidak pernah lupa. Anak-anak kita tidak pernah lupa bagaimana orang tuanya, dia lihat orang tuanya bergumul berdoa. Oh, anak-anak kita tidak akan pernah lupa bagaimana mereka ingat orang tuanya tetap dukung setiap pekerjaan Tuhan, walaupun mungkin secara keuangan juga mungkin merasa juga kurang dan lain sebagainya. Anak-anak saudara akan melihat bagaimana orang tua mereka tetap tekun dalam iman di tengah-tengah penderitaan saudara. Mungkin kita nggak bisa wariskan deposito yang banyak buat anak-anak kita. Kita nggak bisa sekolahkan mereka di tempat-tempat yang terbaik. Tapi minimal saudara bisa wariskan kualitas-kualitas seperti ini di tengah-tengah kehidupan anak-anak saudara. Ada amin, saudara? Dan itu terjadi melalui penderitaan. Pak, ngomong enak Pak, kita yang alami tiap hari, tiap ini. Kalau di gereja kan senyum, tapi kan kalau udah di rumah beda lagi Pak. Cuma single fighter Pak, cuman berdua ini Pak, suami istri. Tapi percaya, ada kualitas-kualitas yang terbentuk. Ada amin? Ada amin? Boleh colek kiri kanan, bilang Pak Ibu semangat ya. Semangat, ada kualitas terbentuk. Wah, orang-orang hebat tidak pernah dilahirkan melalui kemudahan. Orang-orang hebat selalu dilahirkan melalui penderitaan. Amin. Bahkan saudara pun hari ini adalah orang hebat. Saudara setahu ada udah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Saudara udah melalui beragam dinamika kehidupan. Ada beberapa saudara sudah curhat melalui masa-masa sukar saudara. Saya percaya saudara itu orang hebat karena saudara dapat melaluinya. Cuman seringkali kan kita mikir gini, apa tidak selesai, jawabannya tidak seperti yang aku mau. Ya udah, itu urusannya Tuhan. Tapi saudara lihat, kalau tidak melalui penderitaan, gimana bisa saudara bisa berjuang begitu rupa sampai hari ini? Kalau tidak dengan penderitaan yang Tuhan izinkan, gimana bisa saudara datang berdoa sama Tuhan? Tidak saudara. Tapi semua terjadi melalui penderitaan. Mazmur 117, saya lupa ayat 119 ayat 117. Pemazmur bilang, kalau aku menderita, kalau aku tertekan, katanya itu baik bagiku. Wow, itu baik. Ternyata penderitaan itu baik. Kalau cuma lihat kondisinya, ya sakit hati. Tapi kalau lihat hasilnya, apalagi kalau ada sikap hati yang tepat melaluinya, saudara akan bersyukur. Ada amin? Bersyukur. Saya mau ngomong bersyukur menderita. Aduh, keterlaluan banget ya saudara. Bersyukur. Tuhan pasti memberkati saudara. Ada amin? Ya, kita datang kepada Tuhan